complete all the mission and I give the best for you, Lord. I run to your calling to glorify your name. I declare all about you, Lord, and all about you. Shalom teman-teman semuanya. Sekali lagi shalom teman-teman semuanya. Sudah siap untuk beribadah bersama hari ini, amin? Oke, mari sambil kita memulai, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu LPM Itu Kita. Mari kita bersama jalani hidup ini di dalam rencananya yang indah. Lakukan yang terbaik di dengan senang hati, sebab LPM itu kita. LPM kan pergi ke seluruh bumi. LPM kan wartakan kasih-Nya. LPM kan nyatakan kebesaran kuasa-Nya, sebab LPM itu kita. Mari kita bersama jalani hidup ini di dalam rencananya yang indah. Lakukan yang terbaik di dengan senang hati, sebab LPM itu kita. LPM kan pergi ke seluruh bumi. LPM kan wartakan kasih-Nya. LPM kan nyatakan kebesaran kuasa-Nya, sebab LPM itu kita. Sebab LPM itu kita. Sebab LPM itu kita. Haleluya, mari kita sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami semua hari ini pada hari di tempat ini juga Tuhan. Berkatilah kami yang ingin memulai ibadah sharing LPM P1 agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Kami ingin berdoa agar Engkau memberkati para WL, singer, pemain musik, bahkan multimedia dan juga pembawa pembicara kita hari ini yaitu Lemuel Tuhan, agar mereka dapat melayani dengan kesungguhan hati dan juga kami semua dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat pulang membawa berkat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Boleh masih tetap berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Siapa yang diberkati hari ini boleh angkat tangannya dong. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian kita. Ku diberi kuasa. Boleh berikan tepuk tangannya di atas. Sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan.
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Boleh sama-sama nyanyi dong. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bilalah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Amin. Merayakan, terpujilah Engkau Raja. Boleh teman-teman sekali lagi katakan, sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh persilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Boleh untuk disiapkan, kita akan angkat pujian lagi. Dia mati bagiku. Sambil persembahan diedarkan, kita boleh sama-sama angkat pujian kita. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagi ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Boleh sama-sama kita nyanyikan dari awal. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut
roti patahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan. Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you and me. He's so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dalam sharing session pada hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkanlah hati kami Tuhan, jadi tanah yang subur Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap percaya Engkau Tuhan yang punya kuasa atas hidup kami. Engkau Tuhan yang punya kuasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman kami berkata Tuhan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam
Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Bukan sebuah kebetulan kami bertemu di tempat ini Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapak Yesus Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengerti kebenaran-Mu ya Bapak Yesus Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai telinga kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran-Mu walaupun cuma sebentar saja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini Tuhan, kami akan merasa berkat-Mu Tuhan yang melimpah Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kayaknya gak perlu kenalan lagi ya, soalnya udah kenal. Jadi aku dari Pulau Bali, Pulau Dewata. Pulau yang sangat indah ya. Jadi kalau main-main ke Bali jangan lupa kontak-kontak ya. Hari ini kita mau sedikit sharing tentang kebenaran Tuhan. Dan hari ini aku mau bahas tentang satu murid Tuhan Yesus yang dia bisa berjalan di atas air. Ada yang tahu? Siapa? Petrus, benar. Beda dong, Simon beda. Jadi kita hari ini akan ngebahas tentang Petrus ya. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita masuk ke sana ya, anak-anak muda zaman sekarang pasti kita bukan hanya pernah, tapi sering mengalami yang namanya masalah. Benar atau tidak? Ya kan? Ada yang di sini nggak punya masalah? Coba angkat tangan. Haleluya, semuanya punya masalah ya. Ya, walaupun masalah itu ada, tapi terkadang masalah itu selalu datang ketika kita tidak siap. Ya kan? Masalah itu selalu datang bukan pada saat kita nggak ada apa-apa. Selalu masalah itu ada dan datangnya bertubi-tubi. Dan di saat yang kita nggak butuhin malahan, ya kan? Dan kita juga nggak bisa request kayak, bro, entar aja lah masalahnya datang, gue masih belum free nih, ya kan? Nggak bisa. Kalau bisa mah enak ya, tinggal atur schedule aja jadwalnya. Oh ini tanggal sekian, tanggal sekian. Nah masalahnya, masalah selalu datang di saat yang tidak kita inginkan, ya kan? Nah hari ini aku akan ngebahas temanya itu adalah fokus harus ada targetnya, gitu, ya. Fokus harus ada targetnya. Nah, kita akan ngebahas tentang si Petrus ini. Jadi Petrus ini ceritanya tuh sebelum kisah Petrus ini, Tuhan Yesus itu sedang melakukan sebuah mujizat di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat yaitu membagikan makan ke 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, ya. Setelah mujizat itu terjadi, udah mau malam, mereka yang udah diberikan makan itu disuruh pulang, ya kan? Disuruh pulang, pergi. Nah, murid-murid Tuhan Yesus disuruh naik kapal. Kalian berangkat dulu ke sana, ke seberang, gitu. Karena Tuhan Yesus mau berdoa di atas gunung, gitu. Nah, waktu mereka naik kapal itu di sana, kira-kira jam 3 subuh, ya. Tiba-tiba jam 3 subuh itu kapal mereka itu ditiup oleh angin yang sangat-sangat kencang. Ada yang tahu angin apa itu? Anginnya itu namanya angin syakal, gitu. Angin ini tuh sangat kencang sampai kapal itu bergoyang, goyang-goyang. Di sini kalau pernah naik kapal ya, kalau kita ngerasain ombak aja itu pasti udah goyang-goyang ya kan? Apalagi ini anginnya kencang. Udah bukan goyang-goyang lagi, tabola balik. Setabola balik ini, ya kan? Coba perasaan kalian kalau ada di kapal itu gimana? Takut, panik, ya kan? Udah antara hidup dan mati gitu kan? Wah ini selamat atau enggak ini ya kan? Di laut lagi. Siapa yang mau nolong? Ya kan? Zaman dulu kita nggak tahu, mungkin ada ikan-ikan apa di dalam situ kan? Pasti panik ya kan? Panik, mereka pasti, waduh gimana ini ya? Mati gak ya nih? Kayaknya ya. Tapi ketika badai itu datang, angin itu datang ya, syakal itu ya, angin syakal itu menimpa perahu itu ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus tuh jalan di atas air. Set. Dan dia menampakkan diri kepada
murid-muridnya. Ya. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, apa yang murid-murid lakukan? Mereka udah ketakutan, panik karena ada badai. Ditambah tiba-tiba ada yang jalan di atas air. Terus mereka bilang, "Wih, ada hantu. Ada hantu." Ya kan? Ya normal sih, wajar lah ya. Orang yang bisa berdiri di atas air udah pasti ya begitulah ya. Makhluk-makhluk halus ya kan? Tapi Tuhan Yesus bilang gini, "Jangan takut. Ini aku." Nah, di antara semuanya murid Tuhan Yesus, ada satu murid Tuhan Yesus yang bilang ini, "Kalau memang engkau adalah Tuhan, suruh aku berjalan di atas air." Wih, lihat imannya. Keren gak imannya? Keren gak? Keren? Keren banget. Coba kalian mau gak berjalan di atas air? Itu ada Pantepik itu nanti coba berjalan di atas air. Ini badai loh, lagi badai. Disuruh berjalan di atas air. Mau gak? Secara akal manusia, pasti kita gak mau. Ya kan? Orang badainya aja terkencang begitu, kita disuruh jalan. Ya kan? Di kapal aja belum tentu aman, apalagi kita jalan di atas air. Ya kan? Nah, tapi Petrus mau mencoba, ya. Di situ imannya lagi kuat-kuatnya. Oh, saya pasti bisa ini. Bisa lah, orang ada Tuhan Yesus. Bisa lah. Jalan dia. Satu langkah, set. Bisa. Dua langkah, set. Masih bisa. 3 langkah, bisa. Langkah keempat, tiba-tiba dia ngerasa, wih, kencang juga ya anginnya. Ya, kencang juga nih. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ragu, ya, dia bimbang, dan dia tenggelam. Nah, kadang kita tuh ada di posisi ini. Enak ya kita kalau ngomong dengan iman kita kayak, oh saya pasti berkelimpahan berkat. Saya pasti sukses. Saya pasti bisa melakukan apa saja bersama Yesus. Imannya kuat. Ya, dia waktu itu ngomong bisa. Tapi ketika dia ngelakukan, belum tentu seperti yang dia omongkan. Banyak dari kita anak-anak muda, imannya itu cuma sampai di omongan doang. Tidak dengan tindakannya. Sama kayak Petrus. Dia berjalan di atas air. Ketika dia lihat ada angin yang kencang, langsung dia ragu. Ya kan? Kita juga kayak gitu. Ada masalah, bukannya kita tertuju fokus kepada target kita, enggak. Kita berkutat ke dalam masalah kita. Kita di situ aja. Jadi masalahnya kita pikir terus. Wah, ini masalah belum selesai. Ada lagi masalah lagi. Besok lagi ada masalah lagi. Semuanya dipikirkan. Semua masalah kayak nggak ada habis-habisnya. Tapi kan masalah itu bukan poin kita. Masalah itu bukan tujuan kita, ya kan? Jadi poin pertamanya adalah tentukan fokus kamu. Ini bukan masalah badainya, tapi fokusnya. Jadi ubah fokusnya bukan di masalahnya yang besar, tapi fokus kamu harus kepada Tuhan kamu yang besar, yang sanggup untuk bisa melewatkan segala macam masalahmu. Amin. Itu dia, ya. Itu. Jadi kalau ada masalah, jangan berkutat kepada masalah itu. Ingat, target kamu apa? Tujuan utama kamu apa? Gitu kan? Tanya Tuhan. Tuhan, aku misalnya mau punya karir. Mau sukses, mau berbisnis. Tentukan target kamu, doakan. Tuhan, aku pengen punya usaha. Itu target kamu. Punya usaha, punya kantor misalnya gitu kan. Nah, ada pasti proses-proses kamu untuk mencapai titik kesuksesan di mana kamu akan punya kantor. Dan itu tidak mudah. Ya. Dan itu tidak mudah seperti yang diucapkan. Aku pengen bikin kantor. Dan besok langsung jadi. Enggak bisa. Ada proses-prosesnya sebelum kamu bikin kantor, kamu cek dulu kan. Cek tanahnya, atau cek bangunan, cek ruko. Itu baru cek rukonya, ya kan? Masih ada proses-proses di dalamnya lagi, masih ada problem-problem lagi yang ada di dalamnya,
ya kan? Belum pembayarannya, ya kan? Entah dikontrak atau dibeli, surat jual belinya bagaimana, ya kan? Itu semua pasti ada problemnya, ada masalahnya. Tapi kan yang menjadi masalah bukan di dalam situnya. Target kita itu bikin kantor, ya kan? Sama dengan halnya Petrus. Ketika dia berjalan di atas air itu tujuannya untuk mendatangi Tuhan Yesus, ya kan? Cuma karena dia merasa bahwa ini badainya kencang. Nah, ketika dia ngerasa badainya kencang, disitulah keraguannya mematikan imannya. Nah, anak-anak muda kita gak boleh seperti itu, ya. Ada masalah sedikit, iman kita langsung goyah. Ada masalah dikit, langsung loyo. Gak boleh, ya. Walaupun ada masalah, walaupun ada apapun, badai, ombak, terjang semuanya, iman kita harus tetap kuat gitu. Buktikan ya. Sembari kamu melakukan apa yang bisa kamu lakukan, imanmu juga harus kuat. Di situ ya. Nah, poin yang kedua. Kalau kalian tahu murid Tuhan Yesus itu ada berapa? 12 ya. 12 murid Tuhan Yesus. Berarti hanya Petrus yang punya ide untuk berjalan di atas air. Berarti 11-nya gak punya ide ya kan? Untuk bisa berjalan di atas air. Nah, artinya di sini Petrus itu punya yang namanya mentality yang lebih bagus daripada yang lainnya. Ya kan? Karena ketika dia ada di atas perahu, ya, mentalitinya itu sudah mentality aman, mentality safe gitu loh. Zona nyaman. Ya kan? Siapa sih orang yang gak mau keluar dari zona nyaman gitu kan? Orang di kapal nih bro, lagi badai. Lu suruh gua jalan, enak aja lu. Badai ini bro. Ya mending gua mah di kapal. Enak, gua diem. Gak kenapa-napa gua kalau di kapal. Tapi terkadang Tuhan membawa kamu bukan untuk sekedar berada di zona nyaman. Tapi Tuhan membawa kamu untuk melakukan sesuatu yang besar, lebih besar lagi. Makanya sesuatu yang besar pasti resikonya pun besar. Nah Tuhan mau kamu untuk mengambil sebuah peluang-peluang yang besar itu. Karena ketika kamu mengambil peluang yang besar itu, mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Amin. Itu. Belajar untuk bisa keluar dari zona nyaman. Ya. Terkadang kita ngerasa bahwa ya hidup aku mah di sini mah udah nyaman, enak, udah settle. Gak perlu ngapa-ngapain. Ya hidup mah gini-gini aja. Slow, santai. Ya kan? Tapi terkadang Tuhan pengen kamu tuh naik level. Gak di situ-situ aja. Nah gimana cara supaya kamu naik level? Kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Kalau kamu berkutat hanya di zona nyaman kamu itu aja, selamanya kamu gak akan tahu di luar sana tuh seperti apa. Dan level kamu akan tetap. Tapi ketika kamu belajar untuk melangkah dengan imanmu, walaupun kamu tahu di luar sana tuh ada badai, ada petir, ada segala macamnya, tapi kamu punya iman yang kuat dan kamu berjalan, lihat Tuhan pasti akan membimbing kamu ke tempat yang lebih lagi daripada yang dulu levelnya. Ya, itu. Ya, keren kan? Keren. Nah, itulah Petrus ya. Kita belajar dari Petrus. Nah, tapi lihat apa yang terjadi ketika Petrus tenggelam. Apakah Tuhan Yesus membiarkannya begitu saja? Tidak. Apa yang dia lakukan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus memegang tangannya. Ya. Poin yang ketiga adalah ini. Kecepatan tenggelammu lebih cepat tangan Tuhan untuk menarik kamu. Itu. Tuhan tidak menunggu Petrus jatuh dulu sampai ke dalam tanah, sampai ke dalam dasar laut untuk mengangkatnya. Ya kan? Petrus ketika jalan dan dia tenggelam, dia bilang apa? Tuhan, tolong aku Tuhan, aku udah mau tenggelam. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Seketika langsung Tuhan memegang tangannya, langsung mengangkatnya. Ya kan? Jadi, walaupun kamu berjalan, ada masalah di depan kamu, ingat Tuhan selalu ada.
Bahkan tangannya jauh lebih cepat daripada kamu tenggelam. Kamu punya Tuhan yang hebat, kamu punya Bapa yang luar biasa. Jadi jangan takut, ya. Jangan takut. Makanya harus punya iman yang kuat, mentality yang kuat, ya. Iman itu, bicara soal iman itu bukan hanya di mulut, tapi ditindakan di perbuatan. Gitu. Ketika imanmu ada di dalam omonganmu, ucapanmu, dan tindakanmu, di situ baru kamu akan melihat keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan di situ. Ya. Nah, jadi anak muda itu harus punya mentality yang kuat. Ya. Mentality yang kuat itu penting. Karena selama kita masih ada di dunia, selama kita masih hidup, masalah itu pasti selalu ada. Jadi jangan kamu bilang, masalah tunggu dulu ya. Gak bisa. Masalah itu gak ada libur. Masalah itu gak kenal weekend. Kalau masalah itu kenal weekend kan enak ya. Wah enak nih hari Minggu, hari Sabtu. Udahlah libur aja ya masalah ya. Hei, gak bisa. Gak bisa gitu. Ya. Tapi di situ kita belajar. Apapun masalahnya, selalu tetap mengandalkan Tuhan, amin. Selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalahmu. Dan selalu berfokus kepada Tuhan. Ya. Inti pesan hari ini, kita mau belajar fokus kita harus kepada Tuhan. Walaupun punya masalah apapun, fokusnya, tujuannya tetap kepada Tuhan Yesus. Ya, amin. Terakhir aku mau cerita tentang dia ini adalah seorang pelayar. Namanya itu John Newton. Nah, dia ini adalah seorang pelayar yang terkenal sangat brutal. Dia kayak bajak laut lah. Jadi kerjaannya dia itu setiap hari di laut, terus menjara pulau-pulau. Jadi barang-barang yang berharga dia ambil. Kalau nggak ada barang berharga, ada orang ya gitu. Mereka bawa juga, dijadikan apa? Dijadikan budak. Nah, suatu ketika kapalnya ini berlayar, ya kapalnya John Newton ini berlayar ya. Ini orang ini nggak kenal Tuhan. Dia nggak percaya Tuhan. Apa itu Tuhan? Ya, dia kapten bajak laut lah ibaratnya gitu ya, kapten bajak laut. Dan dia yang punya gagasan untuk memperbudak semua orang-orang yang dia jarah. Ya, sungguh kejam dia punya cara. Ya, suatu ketika Tuhan izinkan ketika dia berlayar, angin, topan, badai itu menghantam kapalnya. Di saat itu, akhirnya dia mengingat Tuhan. Untuk pertama kalinya di dalam hidupnya dia berdoa, Tuhan, tolong selamatkan aku. Padahal dia ini gak percaya Tuhan. Pelaut yang gak percaya Tuhan. Tapi dia ketika ada masalah, dia datang kepada Tuhan. Dan dia berdoa, Tuhan, kalau emang Engkau ada Tuhan, maka selamatkan aku dari badai ini. Dan biarkan nyawaku tidak direnggut oleh maut. Dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, apa yang terjadi? Badainya berhenti. Badainya langsung berhenti. Dan ketika badainya berhenti, dia bersandarlah di pulau terdekat. Dan oleh kejadian itu, John Newton itu membuat sebuah lagu yang sangat terkenal sekarang. Itu dinamakan Amazing Grace. Ya. Jadi sejarah lagu Amazing Grace itu dari dia. Ini pencipta langsung lagu Amazing Grace yang sering kita dengar ya. Dia menuliskan bahwa perbuatanmu itu sungguh luar biasa Tuhan. Bahkan diriku ini yang tidak mengenalmu aja bisa kau tolong. Makanya nama lagu itu adalah Amazing Grace, ya kan?
Lagunya kan Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ya kan? Jadi itu adalah sebuah ungkapan dari dirinya bahwa Tuhan, engkau tuh begitu besar. Amazing grace. Your grace is amazing. Aku masih hidup Tuhan, itu semua karena engkau. Itulah sejarah dari Amazing Grace ya. Jadi anak-anak muda zaman sekarang, pesan aku adalah walaupun masalahmu banyak, tujuanmu harus kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri sama-sama. Aku suka lagunya walaupun gunung itu berpindah ya. Jadi kita coba nyanyi ya. Tadi main di mana? D. Boleh minta di D. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ke dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Sekali lagi, walaupun gunung tak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Kuasa sekalipun ke dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu kami takkan pernah berubah. Iman kita yes, yes, hey, yes. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah gelap Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, tangan-Mu Tuhan mengangkat kami Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu amin. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu Tuhan. Kami telah belajar banyak Tuhan mengenai kepada harus fokus terhadap tujuan.
Maupun apapun masalahnya di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, kami tetap berpegang kepadamu Tuhan. Iman kami, keteguhan kami Tuhan ada di dalam-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapak Yesus Tuhan, Engkau akan mengangkat kami jauh lebih tinggi Tuhan, jauh lebih tinggi daripada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu setia berpegang teguh kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang masa kami. Masa depan kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu ya Bapak Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami telah selesai Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semuanya diberkati. Amin. Saatnya kita akan menutup ibadah Youth LPM pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah anak-anak muda LPM. Mereka boleh memberikan waktu, mereka boleh memberikan hidup mereka untuk mereka boleh beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Setiap kami yang sudah ikut beribadah kepada Tuhan sore hari ini, kami semua menerima bagian yang terbaik daripada Tuhan. Dan saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu teman-teman semua.